Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Yolanda Erasya Talita Fani, Taruna tingkat 3 dari Program Studi Manajemen Transportasi Perkeretapian, Politeknik Perkeretapian Indonesia. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas 3 materi. Yang pertama mengenai siklus kerja ASP dari tahap persiapan dinas sampai selesai. Lalu yang kedua, saya akan membahas mengenai penggunaan radio lokomotif, dan yang ketiga saya akan membahas mengenai meja pelayanan atau master control di lokomotif CC201, pengecekan yang dilakukan oleh masinis sebelum menyalakan mesin diesel hingga meninggalkan lokomotif. Baik, langsung kepada materi yang pertama, mengenai siklus kerja ASP dari tahap persiapan dinas hingga mengakhiri dinas. Sebelum kita mengetahui bagaimana tahapan ASP dalam memulai hingga mengakhiri dinasannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu ASP. ASP atau awak sarana perkeretapian adalah petugas yang ditugaskan di dalam kereta api selama perjalanan, yang terdiri dari pertama awak kereta api, yang kedua kondektur teknisi kereta api, dan atau petugas lain. Petugas lain ini bisa berupa petugas keamanan atau petugas lain yang turut jalan. Untuk awak kereta api adalah petugas pengoperasian kereta api. Dibedakan menjadi dua, kereta api antar kota, masinis dibantu oleh asisten masinis. Untuk kereta api perkotaan, masinis dapat dibantu oleh asisten masinis. Dan masinis sebagai pemimpin dalam perjalanan kereta api. Ini menurut Peraturan Dinas 19 Jilid 1 Pasal 7 PT KAI. Pada PD 16 Pasal 1 PT KAI, masinis adalah pegawai yang bertugas mengoperasikan kereta api dan langsiran serta sebagai pemimpin selama dalam perjalanan kereta api. Tugas dari awak KA atau awak kereta api dibedakan menjadi dua, yaitu masinis dan asisten masinis. Untuk masinis sendiri, dinas kereta maupun dalam kondisi dinas kereta api atau langsiran harus mematuhi pertama isyarat, sinyal, tanda, dan marka. Yang kedua, perintah PPK atau PAP selama berada di stasiun. Dan yang ketiga, perintah petugas yang memimpin langsiran atau yang biasa disebut dengan juru langsir. Yang keempat adalah perintah PPKP selama dalam perjalanan. Untuk asisten masinis, terdapat 3 tugas. Yang pertama, membantu masinis dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, dalam keadaan tertentu dapat menggantikan tugas masinis apabila karena suatu hal masinis tidak dapat melanjutkan tugas dalam perjalanan. Dan yang ketiga, mematuhi perintah masinis selama dalam perjalanan kereta api. Lalu seperti apa sih tahapan dari masinis saat memulai dinasan hingga mengakhirinya? Saya sudah membuat diagram alir sehingga lebih mudah untuk dipahami. Dari yang pertama yaitu awal dinas atau start, masinis hadir dan lapor ke JPAK selambat-lambatnya 45 menit sebelum KA yang diberangkatkan dioperasikan. Lalu yang selanjutnya yaitu mengisi daftar hadir yang disediakan oleh penyelia atau JPAK. Selanjutnya adalah melihat pengumuman, baik pengumuman atau instruksi terkait dengan tugasannya maupun terkait dengan operasi perjalanan kereta api. Yang selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan kesehatan dan asesmen singkat dari pihak Poskes atau petugas kesehatan. Nah, apabila seorang masinis atau asisten masinis layak dan sesuai dengan standar kesehatan, maka akan diberi surat rekomendasi. Tetapi apabila asisten masinis maupun masinis tidak layak, maka dapat digantikan oleh masinis atau asisten masinis cadangannya. Selanjutnya adalah asesmen dari JPAK atau penyelia mengenai tes tersebut dan pernyataan siap dinas. Sebelum melakukan 2 tes tersebut, maka masinis maupun asisten masinis wajib menunjukkan dokumen dan kelengkapan, yaitu pertama, tanda kecakapan O62, O63, dan O54, serta sertifikat ASP. Yang kedua adalah arloji, suling mulut, dan senter.
Dan yang ketiga, handphone dalam keadaan off atau mati. Baru selanjutnya masinis maupun asisten masinis dapat melakukan 2 tes tadi, yaitu tunjuk sebut dan melakukan pernyataan siap dinas. Untuk lebih memastikan bahwa si masinis tersebut memang layak untuk melakukan pendinasan, maka seorang penyelia juga menyediakan form assessment yang berisi tentang tes tunjuk sebut tersebut. Apabila seorang masinis atau asisten masinis tidak layak, maka dapat digantikan juga oleh cadangannya. Selanjutnya, apabila masinis dinyatakan sudah layak, maka akan mendapat SPPD atau surat perjalanan dinas atau surat perintah perjalanan dinas ya. Lalu yang selanjutnya adalah menerima bentuk O100, O6, O93 dan O94 dari penyelia. Lalu yang selanjutnya adalah laporan ke petugas pemeriksa sarana atau biasa disebut dengan PUL, tugas urusan lokomotif, petugas urusan kereta dan petugas urusan gerbong, PUL, PUK dan PUG. Nah, setelah melakukan lapor kepada pemeriksa sarana, masinis maupun asisten masinis melakukan langsiran. Ini khusus untuk masinis dan asisten masinis yang melakukan dinasan atau awal dinasan ya. Setelah itu dia akan mendapatkan T200. Setelah melakukan langsiran, masinis dan asisten masinis melakukan percobaan rem statis dan dinamis tempat. Checksheet pengiriman ini dimiliki oleh petugas pemeriksa sarana. Apabila diketahui bahwa sarananya tidak sesuai dengan standar untuk dinas, maka dilakukan perbaikan atau meminta lokomotif pengganti, bisa juga sarana yang lain seperti kereta atau gerbong pengganti. Lalu selanjutnya mengambil langkah. Di sini saya memberikan note atau catatan bahwa di bagian ini adalah bagian di mana untuk pergantian awak KA di stasiun antara. Jadi untuk pergantian awak KA atau asisten masinis di stasiun antara tidak perlu melewati laporan ke petugas pemeriksa sarana, melakukan langsiran dan melakukan percobaan rem statis dinamis tempat. Jadi setelah melakukan tes assessment dan mendapat SPPD tadi, lalu mendapatkan bentuk-bentuk seperti O100 dan O9394, langsung mengambil LAPKA di PPKA atau PAP. Setelah menerima LAPKA, maka masinis atau asisten masinis siap di kabin dan membacakan LAPKA juga O100. Lalu melapor ke PPKP mengenai dinasannya. Lalu yang selanjutnya adalah persiapan untuk memberangkatkan KA-nya. Lalu melakukan percobaan rem dinamis dan KA siap diberangkatkan. Nah, ini untuk tahapan selama di perjalanan dan mengakhiri dinasan. Untuk selama di perjalanan KA, masinis dan asisten masinis harus melakukan tunjuk sebut, memantau dan memastikan indikator-indikator di lokomotif berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya, untuk di pergantian kru atau mengakhiri dinasan, untuk mengakhiri dinasan, maka masinis dan asisten masinis lapor kepada BPK atau PAP untuk mengembalikan LAPKA, lalu menyerahkan T200 kepada pemeriksa sarana, juga melakukan laporan secara lisan, kondisi-kondisi apa saja yang dihadapi selama melakukan dinasannya. Lalu lapor ke UPT Kru atau penyelia, juga menunjukkan LAPKA, menyerahkan laporan O100 dan laporan secara lisan, kendala-kendala atau peristiwa-peristiwa apa saja yang dihadapi selama dinasannya. Tidak lupa masinis dan asisten masinis wajib melihat jadwal dinasan untuk esok hari, lalu istirahat pulang dan selesai. Untuk kegiatan pergantian awak KA atau masinis dan asisten masinis, melakukan serah terima dengan awak KA berikutnya
Serah terima ini biasanya dilakukan di dekat lokomotif, lalu serah terima dinasa lokomotif dengan tugas memeriksa sarana. Selanjutnya adalah lapor PPKA atau PAP dan mengambil AK, lalu lapor UPT kru atau penyelia. Dan setelah selesai maka boleh pulang. Namun tidak lupa juga masinis dan asisten masinis yang sebagai pengganti atau antara stasiun tersebut juga harus melihat dinasannya. Bagaimana dinasan untuk esok harinya. Nah, selain itu, yang lebih penting juga adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pendinasan ASISP itu apa aja sih? Di sini yang pertama ada masinis dan asisten masinis, lalu ada petugas kesehatan, ada penyelia, PUL yaitu petugas urusan lokomotif, PUG petugas urusan gerbong, dan PUK petugas urusan kereta. Lalu ada juru langsir, dan ada BPKA atau PAP, ada BPKP dan juga TKA atau teknisi kereta api. Nah, dokumen-dokumen apa saja sih yang harus dilengkapi oleh masinis dan bentuk-bentuk apa saja yang harus diisi oleh masinis maupun asisten masinis. Ini dia yang pertama yaitu tanda pengenal atau smart card, lalu ada buku sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian atau biasa disebut O64, O62. Lalu juga yang perlu dilengkapi oleh masinis maupun asisten masinis adalah surat keterangan kesehatan dari Poskes, dan surat perintah perjalanan dinas atau SPPD dari penyelia. Selanjutnya adalah laporan awal dinas, lalu pedoman asesmen dan data kesehatan yang dipegang atau digunakan oleh penyelia dan Poskes. Lalu from pedoman pradinas baik untuk masinis maupun asisten masinis, dan juga ada form 7 tersebut, ini dipegang atau digunakan oleh penyelia atau UPT kru. Lalu ada juga tabel O100 yang diterima oleh masinis maupun asisten masinis dari penyelia. Lalu ada laporan perjalanan kereta api atau LAPK yang diterima masinis atau asisten masinis dari PPK atau PAP. Lalu ada laporan akhir dinas awak KA. Nah, demikian tadi mengenai materi pertama, yaitu siklus tahapan dari persiapan dinas masinis, asisten masinis, hingga mengakhiri dinasannya. Untuk video selanjutnya mengenai penggunaan radio lokomotif, saya akan sambung di video kedua.